Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rusnila, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Karangtengah 2 Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah Ibu Rahayu, guru kelas 1 SDN Karangtengah 2 Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nah, sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Ya, Bu, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Nah, sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya, Bu? Iya, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Iya. Nah, baik, dengan jadwal yang sudah ditentukan, besok itu Bu Rahayu akan melakukan praktek mengajar di kelas. Dan saya akan melihat Ibu Rahayu dalam praktek mengajar. Apakah Ibu Rahayu sudah menyiapkan RPP atau modul ajar yang akan diperagakan besok, Bu? Insya Allah sudah saya siapkan, Bu. Ya. Untuk di kelas berapa ya, Bu? Untuk kelas 1. Ya. Kemudian mata pelajaran apa yang akan diajarkan? Untuk pelajaran besok adalah pelajaran PPKN, Bu. Ya. Kemudian materinya tentang apa ya, Bu? Untuk materi adalah Aku Cinta Pancasila. Ya. Kemudian di RPP Ibu yang sudah Ibu susun itu apakah sudah memuat tujuan pembelajaran? Sudah memuat tujuan pembelajaran. Nah, dalam RPP itu apa tujuan yang akan Ibu sampaikan kepada siswa? Ya, untuk pembelajaran PPKN besok pagi yang akan saya ajarkan sesuai di RPP itu ada 2 tujuannya, Bu. 1, siswa dapat menghubungkan kata-kata menjadi kalimat sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan sila-sila Pancasila baik secara acak maupun secara runtut. Itu, Bu. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok yaitu menggabungkan kata menjadi kalimat sesuai sila Pancasila. Terus yang kedua itu menyebutkan sila-sila Pancasila, itu baik secara runtut maupun secara acak. Gitu ya, Bu. Nah, kemudian dalam praktiknya besok itu dalam pembelajaran Ibu akan memfokuskan di area pengembangan apa yang akan Ibu fokuskan dalam kegiatan pembelajaran besok, Bu? Untuk pengembangan pembelajaran besok itu sesuai dengan yang pertama adalah karakter, itu tentang tanggung jawab. Yang kedua percaya diri, dan yang ketiga adalah kerjasama. Oh, seperti itu. Nah, untuk pengembangan karakter, itu seperti apa tuh yang ingin dikembangkan? Ya. Untuk tanggung jawab itu nanti anak akan bertanggung jawab dalam pemberian tugas yang nanti diberikan untuk pelatihan untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan nanti. Kemudian untuk yang percaya diri nanti anak-anak akan mengungkapkan hasil diskusinya atau tugasnya itu di depan kelas. Yang ketiga, untuk kerjasama itu anak akan bekerja sama dalam kelompoknya dalam menyelesaikan tugas. Itu, Bu, untuk pengembangan karakter. Jadi pengembangan yang karakter yang ingin Ibu kembangkan yaitu yang pertama itu tanggung jawab, terus percaya diri, terus yang ketiga kerjasama. Oh ya. Nah, kemudian apalagi yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran besok selain penanaman karakter tadi, Bu? Untuk pengembangan pelajaran besok sesuai dengan materinya akan saya kembangkan, yaitu untuk pengetahuannya
itu untuk menghafalkan atau menyebutkan sila-sila Pancasila, baik secara runtut maupun secara acak. Kemudian yang kedua, itu supaya siswa dapat menggabungkan kata acak menjadi kalimat sesuai dengan sila-sila Pancasila. Itu Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Kemudian strategi apa yang Ibu sudah siapkan untuk bisa mencapai tujuan supaya area pengembangan dapat tercapai? Ya. Ini untuk strategi pembelajarannya. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi karena akan disesuaikan dengan kesiapan siswa dan cara belajar siswa. Untuk nanti anak-anak yang gaya belajarnya visual, nanti anak-anak akan saya berikan tugas untuk menyusun puzzle tentang gambar sila-sila Pancasila. Kemudian untuk anak yang gaya belajarnya kinestetik, akan saya berikan tugas untuk menyusun gambar sesuai dengan kalimat dalam sila-sila Pancasila. Kemudian untuk yang siswa yang gaya belajarnya visual, anak-anak akan saya berikan kata-kata acak untuk disusun menjadi sila-sila Pancasila dan dia akan membacakan di depan kelas. Begitu Bu. Jadi ya. Strategi yang akan Ibu sampaikan yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa ya Bu. Apakah ada lagi strateginya Bu? Ya. Untuk strategi pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan. Itu nanti pada saat pembelajaran besok, maka yang pertama adalah siswa akan saya ajak untuk bertepuk itu Bu. Tepuk yel-yel kelas 1. Ya. Kemudian yang kedua, diajak menyanyikan lagu Garuda Pancasila sesuai dengan materi yang akan dipelajari besok pagi. Jadi itu pembelajarannya bisa menyenangkan ya Bu. Terus masih satu lagi, itu tentang kolaborasi. Iya, nanti anak akan berkolaborasi saat menyelesaikan tugas kelompok. Itu Bu untuk strateginya. Sangat bagus ya Bu. Nah, untuk model pembelajarannya apa Bu besok? Untuk pembelajarannya besok adalah project basic learning. Untuk metodenya apa Bu? Metodenya nanti kerja kelompok Bu. Kerja kelompok. Nah, untuk medianya apa saja? Medianya nanti akan kita tayangkan video pembelajaran. Video pembelajaran. Kemudian nanti akan ditayangkan juga gambar Pancasila dan nanti akan diberikan gambar Pancasila. Seperti itu ya. Sangat bagus ya Bu. Apa yang akan Ibu laksanakan besok? Baik. Menurut saya untuk kegiatan praobservasi kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi besok saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Terus nanti setelah itu Ibu akan melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Tentu saja banyak yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini. Tentu saja itu tentang gambaran pelaksanaan saya besok pagi di kelas. Itu tentang strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan dan persiapan apa saja yang harus saya siapkan untuk besok pagi. Itu Bu, apa yang saya dapat dari percakapan kita pada saat ini. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan. Jadi banyak sekali yang dapat saya dapatkan. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu persiapkan nanti bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Semoga besok Ibu sukses dan
pembelajaran di kelasnya, kemudian kita akan kembali setelah observasinya ya Bu. Iya, iya, iya. Terima kasih Bu. Dan saya akan bertanya-tanya lagi ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi hari ini. Semoga besok Ibu sukses dalam pembelajaran di kelasnya. Kemudian kita nanti akan kembali setelah observasinya dan saya akan bertanya-tanya lagi pasca observasi kelas ya Bu. Iya Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin berdoa kemarin?
berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 pilar, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila selain sebagai ideologi, juga sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi anak-anak tadi perhatikan penjelasannya. Siapa yang? Oh tidak. Siapa yang mendengarkan? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Ya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Panca artinya siapa yang masih ingat? Panca itu tadi artinya apa? Lima. Sila artinya dasar. Jadi 5 dasar untuk negara Indonesia. Terus tadi Pancasila itu ada yang masih ingat tadi? 1 apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua siapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Ya, yang keempat? Yang kelima? Yuk, sekarang kita bersama-sama
Alhamdulillah baik. Baiknya Bila. Alhamdulillah saja. Iya, alhamdulillah kabar saya juga baik. Ya, Bu. syukur alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di percakapan pasca observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan sama Bu Rahayu Iya. terkait dengan proses jalannya observasi kelas yang pernah dilaksanakan sebelumnya ya Bu. Waktu Iya, itu iya, kita iya. melaksanakannya di bulan Maret ya. Iya. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Rahayu lakukan. Nah, untuk itu langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Rahayu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, tentu saja karena tidak biasa ya Bu ditunggu. Itu rasanya pada saat awal ya terasa deg-degan tegang. Tapi setelah berjalan beberapa menit, beberapa saat ya sudah berjalan lancar, tidak ada apa-apa. Ya, sudah sampai kembali. Iya, alhamdulillah ya Bu. Iya. Nah, untuk pembelajaran kemarin sudah berjalan ya Bu, berjalan lancar. Iya. Bisa diceritakan bagaimana ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu Rahayu lakukan. Kemudian Iya. strategi atau langkah-langkah apa yang sudah Ibu Rahayu lakukan pada saat pembelajaran kemarin? Iya. Ini ya Bu, untuk pengembangan karakter itu ada 3 hal yang ingin saya kembangkan, yaitu tentang tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri. Sesuai dengan pembelajaran kemarin itu untuk tanggung jawab. Indikatornya ya Bu. Oh iya itu. Kemudian untuk tanggung jawab itu tanggung jawab anak untuk menyelesaikan tugas yang kita berikan. Ya. Kemudian untuk kerjasama itu kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan untuk percaya diri, siswa saat menyampaikan, mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas itu anak melatih kepercayaan dirinya. Kemudian untuk yang kedua tentang pengetahuannya, iya Bu, tentang pengetahuannya itu anak diharapkan dapat menghafalkan sila-sila Pancasila baik secara runtut maupun secara acak. Dan yang kedua, siswa dapat menggabungkan atau mengurutkan kata-kata acak menjadi sila-sila dalam Pancasila. Itu yang keduanya. Terus untuk selanjutnya itu saya gunakan RPP yang berdiferensiasi untuk meladeni apa ya Bu? Itu supaya anak itu bisa pembelajarannya bisa sesuai dengan minat anak. Itu ada yang secara visual, ada yang secara kinestetik, dan ada yang secara audio. Kemudian juga pembelajaran yang menyenangkan Bu. Kemarin diawali dengan bernyanyi, tepuk, dan yel-yel kelas 1. Itu ya. Saya lakukan seperti itu. Baik Mbak Rahayu, jadi area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai itu yaitu pengembangan karakter yang pertama ya, karakter di antaranya tanggung jawab, tadi ya, percaya diri, kerjasama. Terus untuk pengetahuannya yang sesuai indikator itu anak dapat menyebut atau menghafal sila-sila Pancasila baik secara urut maupun secara acak. Seperti itu ya. Kemudian juga siswa dapat mengurutkan kata yang acak tadi menjadi sila-sila Pancasila. Yang kemampuan pengetahuan. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya apa yang ingin Ibu rencanakan? Tadi yang sudah dikembangkan. Apa yang ingin Ibu rencanakan supaya pembelajaran Ibu lebih maksimal lagi? Saya akan lakukan dengan baik dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, menerapkan kompetensi sosial emosional sehingga siswa itu akan dapat merasa senang dan sesuai dengan keadaan emosinya, gitu Bu. Ya. Dan kemudian untuk yang berdiferensiasi kan tadi sudah jelas
kita bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar anak. Kurang lebihnya sesuai dengan gaya belajar anak. Tapi sesuai dengan Tugas yang diberikan itu kurang lebihnya kita sesuaikan dengan gaya belajar si anak. Jadi Bu Rahayu, untuk selanjutnya rencana yang akan Ibu lakukan itu agar lebih maksimal tadi sudah ya Bu. Terus selanjutnya rencana yang akan Ibu lakukan itu kapan bisa Ibu laksanakan? Mudah-mudahan untuk rencana yang sudah laksanakan itu saya rencana yang akan saya rencana tadi itu insya Allah akan saya laksanakan untuk minggu depan karena itu perlu persiapan ya Bu. Iya, itu harus dengan cara diancang-ancang. Insya Allah akan saya laksanakan minggu depan. Betul. Ya. Dan untuk keberhasilan yang kemarin itu belum bisa maksimal Bu. Iya. Belum bisa maksimal, katakanlah 90% itu belum. Jadi kurang lebihnya baru kisaran 75% karena masih terdapat beberapa kendala. Seperti itu ya. Iya. Jadi selanjutnya untuk tadi ada kendala ya Bu. Iya. Jadi menurut Ibu target tercapaian yang Ibu inginkan itu belum maksimal ya. Iya. Nah, kendala-kendala itu antara lain karena yang anak-anak itu yang tadi tugas kelompok sudah selesai, ada yang belum. Nah, yang sudah selesai tentu saja anak kecil mesti mengganggu teman yang lain yang belum selesai. Mungkin juga ada yang diolok-olok karena temannya belum selesai, dan itu kan juga menjadi kendala tercapainya pembelajaran. Itu kurang lebihnya. Nah, untuk itu apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk membuat murid itu untuk kendala-kendala yang Ibu capai tadi, kalau boleh tahu Ibu berapa persen target ketercapaiannya itu? Kalau boleh saya mentargetkan atau berharap ya Bu, itu kalau 100% jelas tidak bisa ya, tidak bisa sempurna. Yang saya harapkan ya mendekati 90% begitu Bu. Jadi nanti anak itu betul-betul semua bisa terkondisikan, semua bisa mengikuti pelajaran dengan tertib, maksudnya tidak ada yang saling mengganggu temannya. Kalau misalnya itu pekerjaan berkelompok, ya kelompok yang belum selesai itu bisa menyelesaikannya dengan baik dan tidak terganggu oleh kelompok yang lain. Dan pembelajaran itu bisa menyenangkan begitu Bu, terasa menyenangkan ya. Jadi Terus anak lebih aktif juga. ya Supaya bisa mencapai ke yang 90% itu. jadi Ibu menargetkan ke 90% Iya. ya. Nah, untuk kalau boleh dari ketercapaian 90% tadi ada kendala atau hambatan-hambatan yang Ibu hadapi itu seperti apa saat pembelajaran yang kemarin? Ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, anak-anak yang sudah selesai dalam kelompok mengganggu dengan kelompok yang lain, itu yang kita hadapi di kelas. Kemudian untuk yang dari saya mestinya persiapan itu harus lebih matang lagi Bu. Ya, persiapan dari saya itu harus lebih matang lagi. Harus saya persiapkan ada materinya apa, ada medianya apa, dan mungkin juga alat-alat peraga atau lembar kerja siswa harus saya persiapkan lebih matang. Itu dari saya. Kemudian kalau yang dari anak ya seperti tadi, yang sudah selesai mesti saja itu mengganggu teman yang lain. Itu kendala-kendalanya itu. Nah, baik Bu Rahayu. Kemudian saya kemarin itu sudah mencatat membuat catatan observasi yang Bu Rahayu lakukan di kelas ya. Maka saya mohon izin untuk menyampaikan hasil catatan observasi yang telah saya rangkum kemarin. Dari catatan
observasi saya kemarin itu saya melihat proses pembelajaran yang Ibu Rahayu lakukan itu sudah bagus. Terima kasih Bu. Sudah luar biasa, mulai dari Ibu Rahayu membuka pelajaran dengan salam, menanyakan kabar, ada ice breakingnya, terus ada tepuk-tepuknya, ya ice breaking dengan bertepuk, terus Yel kelas 1 kemarin. iya ada yel, terus anak diajak bernyanyi sesuai dengan materi pelajaran, kemudian kegiatannya yang dilaksanakan menurut saya itu sudah berjalan baik. Ya, terima kasih Nah, Bu. seluruh rangkaian kegiatan direncanakan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP ya Bu, yang sudah Ibu Rahayu buat. Terus Ibu Rahayu itu sudah bisa menguasai kelas. Mungkin ada sedikit kendala yang seperti yang Ibu Rahayu sampaikan tadi, ada anak yang terlihat temannya, terus ada anak yang kurang aktif, terus tapi pas saat itu Bu Rahayu menghampiri kelompok kan, waktu saat observasi kemarin dibentuk kelompok ya Bu. Nah, di situ saya lihat Ibu menghampiri setiap kelompok dan memberikan pertanyaan tematik serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Pada anak setelah melakukan kegiatan dan menjadikan peserta didik atau anak pada saat kerja kelompok itu aktif. Terus kemudian untuk pembelajaran KSE, Bu Rahayu juga terlihat sudah tampak dari dari ice breaking, terus anak pembelajaran yang menyenangkan, terus emosi anak. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan, Bu Rahayu udah kemarin membentuk kelompok anak kurang lebihnya sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, mungkin ada satu catatan dari saya, pas di akhir pembelajaran itu dalam penyampaian refleksi kepada siswa itu masih kurang perlu dikembangkan lagi. Terima kasih. Untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi siswa diajak merefleksikan tentang pelajaran yang sudah dipelajari tadi. Seperti itu. Ya, tapi untuk keseluruhannya alhamdulillah sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang di RPP, langkah-langkahnya sudah sesuai, untuk manajemen waktunya juga sudah sesuai. Nah, selanjutnya Bu Rahayu, apa yang Ibu rencanakan supaya pembelajaran yang dilakukan Bu Rahayu lebih maksimal lagi, Bu? Iya, terima kasih. Untuk rencana saya agar pembelajaran kedepannya nanti lebih maksimal, maka saya akan lebih memulai RPP yang akan saya gunakan, lebih saya maksimalkan lagi. Misalnya dengan metodenya seperti apa, kemudian alat peraga apa saja yang harus saya siapkan, akan saya pertimbangkan lebih matang lagi, dan dengan RPP yang lebih siap, insya Allah pembelajaran nanti mudah-mudahan akan lebih berhasil lagi. Gitu Bu. Oh iya, mudah-mudahan berhasil. Saya persiapkan dengan maksimal. Baik Bu Rahayu, untuk rencananya Ibu kapan akan lakukan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Kira-kira itu kapan akan Ibu laksanakan? Kalau untuk yang rencana seperti itu, nanti akan saya laksanakan mungkin seminggu atau 2 minggu lagi Bu, karena itu tadi kembali RPP harus lebih matang, persiapan apa saja yang harus saya persiapkan. Misalnya ada memakai LCD, ada memakai alat peraga apa, saya kan harus lebih menyiapkan lebih matang lagi. Jadi kalau mungkin minggu depan, kalau
belum memungkinkan, nanti mungkin minggu depannya lagi. Oh, seperti Ya. itu ya, Bu. Luar Karena tidak biasa. tidak berani untuk tergesa-gesa atau Bu. Oh iya, iya, luar biasa sekali ya Bu. Jadi untuk Terima kasih. apa namanya, Rencana Oh, berikutnya rencana berikutnya, Hmm. Insya Allah Ibu minggu minggu depan, depan ya. kalau belum memungkinkan ya mungkin nanti kita minggu depannya lagi lebih diperbaiki lagi. Iya. Terus untuk ukuran keberhasilan dari yang sudah Bu Rahayu susun tadi itu seperti apa Bu? Ketika Ibu menganggap itu rencananya itu berhasil, itu kategorinya seperti apa Bu? Ya, kalau kita katakan karena kita mempunyai tujuan ya Bu, nah, saya akan merasa berhasil apabila tujuan pembelajaran yang kita targetkan itu tercapai, pembelajarannya menyenangkan, anak-anak bisa aktif dalam mengikuti pelajaran. Nah, itu mungkin baru saya katakan berhasil, tapi 90% tadi ya Bu, Iya. jangan 100%. Iya. Itu seperti itu gambarannya, keberhasilan yang 90% yang saya harapkan itu seperti itu. Jadi tujuannya bisa tercapai, anak bisa mengikuti pelajaran dengan lebih menyenangkan, anak bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran, itu yang saya harapkan 90% tadi. Insya Allah luar biasa, keren sekali Seperti Bu itu. Rahayu. Amin. Untuk komitmen Bu Rahayu seperti apa untuk menjalankan rencana Ibu? Itu komitmennya apa? Seperti apa yang akan Ibu? Ya, untuk komitmen saya insya Allah akan berusaha untuk memberikan kepada anak apa yang bisa saya berikan, akan menuntun anak untuk bisa belajar itu bagaimana, seperti apa, dan sekemampuan saya anak akan saya dampingi dan saya tuntun agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apalagi seperti kelas 1 toh, ada yang masih sulit untuk mengenal huruf saja, masih ada yang sulit. Nah, itu di situ saya harus betul-betul menuntun anak itu bagaimana supaya dia bisa mengetahui huruf, bagaimana dia bisa mengeja, itu harus betul-betul dituntun dan kita harus bisa mendampingi. Ya, Itu ya. Mudah-mudahan doanya saja. Ya. Kemudian siapa ya Bu menurut Ibu yang bisa membantu Ibu itu untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu Rahayu harapkan tadi? Kira-kira siapa Bu? Yang bisa saya rangkul dan saya ajak untuk memperbaiki mestinya tidak lepas dari lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru, dan tidak terlepas dari orang tua wali ya Bu. Itu karena kalau anak di rumah itu mestinya dengan orang tua. Kalau tanpa perhatian orang tua, meskipun kita mengajar seperti apa, kalau di rumah orang tua tidak memperhatikan, jelas itu tidak akan berhasil. Dan tidak lepas mestinya Ibu Mila, Ya. nah, itu kan kemarin yang melaksanakan observasi, dan mestinya saya akan lari ke penbimbingan untuk bekerja sama, ini baiknya seperti apa. Itu Bu. Ya, baik Bu Rahayu, insya Allah juga saya selaku guru PAI di RSJ kita ini insya Allah siap membantu. Makasih. Saya berusaha berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, Terima kasih. iya, untuk selanjutnya menurut Bu Rahayu, nah kesimpulan Bu, sekarang kesimpulan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini apa ya Bu kesimpulannya? Untuk kesimpulan pada perbincangan kita pada pagi ini ya Bu, nah untuk hal-hal yang positif, penerapan budaya positif mestinya harus kita terapkan, baik itu di rumah maupun di sekolah, akan menjadi budaya kita, sehingga itu sangat penting untuk kita budayakan. Dan kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat membantu, karena itu kita belajar, kita mengajak anak untuk belajar itu sesuai dengan gaya belajar anak, jadi tidak dipaksakan anak yang audio dia harus diajak seperti yang gaya belajarnya kinestetik, tidak bisa ya Bu. Nah, harus kita katakanlah seperti kita apa yang dia itu bisa belajar dengan gaya yang bagaimana, kita berusaha untuk mendampingi seperti yang diharapkan. Dan kemudian untuk yang secara emosional kita juga berusaha mendampingi, gitu Bu.
harus tetap kita dampingi sesuai dengan kesiapan emosional si anak. Itu Bu dari yang saya tangkap untuk perbincangan kita pada pagi siang hari ini. Jadi dari hasil observasi yang sudah itu dilakukan, kesimpulannya itu bahwa Budaya positif, menerapkan budaya positif, terus pembelajaran berdiferensiasi, terus yang pembelajaran KSE ya, terus yang menyenangkan, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta berpihak pada murid. Luar biasa sekali ya Bu Rahayu. Untuk itu terima kasih Bu Rahayu atas untuk pengalaman hari ini. Luar biasa sekali. Insya Allah saya selalu siap untuk berkolaborasi dengan Ibu. Nah, terima kasih Bu Rahayu untuk percakapan hari ini. Bu Rahayu sudah meluangkan waktunya untuk pasca observasi. Semoga di pembelajaran berikutnya Bu Rahayu sukses dalam pembelajaran di kelas, sukses membuat anak menjadi harapan, apa yang kita harapkan tercapai semua ya. Dan kembali terima kasih juga buat Bunda nanti untuk kerjasamanya, kolaborasinya. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.